Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Susuk Sinden. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Udara Semarang sore itu terasa lembab. Lampu-lampu jalan baru menyala ketika Nirwana menurunkan tas kecilnya di depan kamar kontrakan sempit. Tubuhnya lemas, kaki pegal, karena berdiri seharian di acara promosi minuman di mall. Seragam putihnya sudah kusam, sepatu hak yang dipakai sejak pagi meninggalkan garis merah di tumit. Tapi wajahnya tetap dipaksa tersenyum saat membuka amplop kecil berisi uang 1 juta. Tanpa pikir panjang, dia langsung transfer ke rekening ibunya, yaitu Bu Indah. Tak ada sisa, tak ada rencana, cuma perasaan lega sementara, seperti utang yang belum lunas. 5 menit kemudian ponselnya bergetar. "Sudah kamu kirim?" Suara Bu Indah keras di seberang. "Sudah Bu, barusan." "Cuma 1 juta. Listrik belum dibayar. Adikmu mau daftar les. Tambahan, kalau enggak minggu depan gelap rumah ini." Nada itu menusuk. Nirwana menatap lantai, gigi bawah menggigit bibir. "Aku lagi nunggu event berikutnya Bu, belum cair." "Selalu alasan. Kamu pikir hidup cuma buat nunggu? Kalau kamu gak bisa bantu, mending nikah aja sama orang kaya. Hidupmu enteng." Telepon ditutup sepihak. Nirwana mematung. Malam makin larut, tapi pikirannya tetap berputar. Dia membuka daftar event di grup WhatsApp, mengetik cepat, menawar job tambahan walau tubuh sudah hampir tumbang. Dalam seminggu dia ikut 3 event berturut-turut. Tubuhnya panas dingin, tapi tetap berdiri di bawah lampu neon, menebar senyum pada orang yang bahkan tak mengingat namanya. Di kamar kontrakan suara kipas angin berdengung. Di luar kucing berkelahi di lorong. Nirwana memandangi foto keluarga di meja kecil. Di sana ayahnya tersenyum. Foto lama sebelum meninggal karena stroke setahun lalu. Sejak itu semua tanggungan jatuh ke pundaknya. Hari berikutnya, Bu Indah menelpon lagi. Kali ini lebih panjang. "Kamu kerja apa aja? Uang segitu gak cukup. Teman-temanmu bisa kok kirim 2 juta sebulan." "Aku bukan mereka Bu." Suaranya nyaris tak terdengar. "Alasan lagi. Kalau kamu gak bisa bantu, keluar aja dari rumah. Malu punya anak miskin." Tangannya bergetar. Setelah telepon mati, Nirwana terduduk di kasur tipis. Matanya panas, tapi air mata enggan turun. Ia teringat teman-temannya di media sosial. Ada yang baru beli motor, ada yang pamer kafe baru buka. Dunia terasa jauh dari jangkauannya. Beberapa hari kemudian tak ada job masuk. Nomor mami event tak lagi merespon. Uang habis. Di tengah keputusasaan, Nirwana berjalan ke sebuah coffee shop kecil di Simpang 5. Ia duduk di pojok, memesan kopi murah hanya untuk duduk lebih lama. Tak disangka, seseorang menepuk pundaknya. "Wan?" Nirwana menoleh. Wajah itu dikenalnya. Wulandari, teman SMA yang dulu periang dan modis. Sekarang tampilannya lebih dewasa, tas kulit dan ponsel mahal di tangan. "Kamu sekarang di mana kerja?" tanya Nirwana, mencoba tersenyum. "Di Jogja, lumayan kerja malam. Penghasilannya gak main-main. Kalau kamu mau, aku kenalin mamiku. Banyak teman di sana sukses." Nirwana tertawa hambar. "Kerja malam? Bukan sembarang kerja. Di tempatku kalau mau berusaha, bisa cepat kaya." Wulandari menatapnya serius, seolah mengerti tekanan yang disembunyikan di balik senyum tipis itu.
Malam itu Nirwana pulang dengan kepala penuh pikiran. Telepon dari Bu Indah datang lagi, minta uang sekolah adik, tagihan air, belanja dapur. Nirwana menatap layar ponsel lama-lama, lalu menutupnya perlahan. Beberapa hari kemudian ia mengemas pakaian seadanya, meninggalkan kontrakan yang pengap. Di terminal bus malam menuju Yogyakarta sudah menunggu. Ia duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu kota yang jauh perlahan. Dalam hati, hanya satu kalimat keluar pelan, nyaris seperti doa. Ini demi keluarga. Bus malam berhenti di terminal Giwangan. Nirwana turun membawa tas lusuh dan 2 kardus kecil berisi pakaian. Yogyakarta malam itu terasa asing. Lampu kota redup, udara lembab, dan jalan ramai oleh penumpang yang berebut ojek daring. Ia menatap ponsel. Wulandari sudah mengirim alamat kos. Setelah perjalanan hampir 1 jam, Nirwana tiba di sebuah gang sempit dekat daerah Seturan. Kosannya hanya kamar kecil berisi kasur tipis, kipas angin, dan meja plastik. 2 hari pertama ia bekerja di event promosi rokok. Gajinya langsung dikirim ke Bu Indah. Sisa uang di dompet tinggal 3 lembar 100 ribuan. Sore itu, ponselnya berdering lagi. "Kamu udah kirim?" Suara Bu Indah terdengar serak tapi tegas. "Udah Bu, semua." "Cuma segitu? Adikmu minta uang buku. Jangan pelit Wan. Kalau kamu gak kirim, mau makan apa di rumah?" Nirwana diam. Di dinding cat terkelupas, listrik berkedip. Ia menatap dompetnya yang menipis, lalu menjawab pelan. "Aku tinggal 300 Bu." 300? Kamu di kota besar, masa gak bisa cari uang lebih? Jangan malas. Telepon mati. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Nirwana bekerja di beberapa event kecil promosi produk kecantikan, penjaga booth, hingga pembagian brosur. Setiap malam tubuhnya seperti diiris lelah, tapi pikirannya lebih sakit karena tekanan rumah. Suatu sore ia berjalan di trotoar Malioboro. Langit mendung, angin membawa debu jalanan dan aroma sate dari pedagang kaki lima. Ia duduk di bangku panjang dekat taman, memperhatikan orang-orang yang tertawa, selfie, atau belanja. Dunia mereka tampak ringan, sementara dirinya terasa seperti batu yang ditinggalkan di tengah jalan. Tak ada arah, tak ada tenaga. Beberapa menit kemudian, suara familiar memanggil. "Nirwana?" Wulandari datang mengenakan baju hitam ketat, rambut disanggul rapi, tas mahal di tangan. Penampilannya kontras dengan wajah Nirwana yang pucat. "Kamu makin kurusan," kata Wulandari sambil duduk. "Capek, job sepi," jawab Nirwana. "Kalau terus kayak gini, kamu gak bakal maju. Aku kerja di karaoke, LC. Gajinya bisa 5 juta seminggu." Nirwana menoleh cepat. "Karaoke?" "Iya, kerja malam, nemenin tamu. Gajinya bukan main. Aku punya tabungan, bisa bantu kirim uang ke rumah tiap minggu. Kamu cocok kan? Wajahmu kalem." Nirwana menatap trotoar, suara motor lewat. Aroma bensin bercampur hujan tipis. Dalam hati muncul ketakutan dan rasa ingin tahu yang aneh. "Aku nggak tahu bisa atau enggak," katanya lirih. "Gak ada yang bisa kalau nggak coba. Tapi ingat, di sana yang kuat mental bisa hidup enak." Malam itu Nirwana pulang ke kos dengan kepala berat. Bu Indah menelpon lagi, marah karena uang yang dikirim dianggap kurang. Tangannya gemetar saat menutup panggilan. Di luar hujan mulai turun, suara air menetes dari atap seng. Hampir tengah malam Wulandari datang ke kosnya membawa jas hujan. "Ayo, ikut aku malam ini. Mami Bella lagi butuh gadis baru. Kalau cocok langsung kerja." Nirwana terdiam lama, pandangannya jatuh pada tas lusuh di pojok kamar, lalu ke ponsel yang bergetar. Panggilan dari Bu Indah lagi. Tanpa menjawab dia berdiri, mengambil jaket dan mengangguk.
Perjalanan menuju karaoke penuh diam. Lampu-lampu jalan bergeser cepat di kaca mobil. Bangunan besar dengan papan nama warna merah muda terlihat dari kejauhan. Seorang perempuan parubaya menyambut mereka di lobi dengan senyum ramah namun tajam. "Ini anak baru?" tanya perempuan itu. "Iya mami, namanya Nirwana," jawab Wulandari. "Bagus, besok malam showing pertama. Malam ini grooming dulu." Nirwana menelan ludah, menatap cermin besar di ruangan itu. Di balik pantulan wajahnya yang pucat, ada rasa takut dan keinginan untuk bertahan. Malam pertama di karaoke terasa lebih panjang dari biasanya. Ruangan terang dengan dinding berlapis cermin tampak ramai oleh tawa tamu. Musik dangdut bergantian dengan lagu pop, tapi Nirwana hanya duduk di sudut sofa, tersenyum canggung. Satu persatu gadis dipanggil ke room tamu, tapi namanya tak disebut. Sampai jam 2 pagi, tak seorang pun memilihnya. Ketika semua selesai, Mami Bella menghitung amplop dan menyebutkan nama-nama yang dapat bonus. Nirwana hanya menerima selembar uang ratusan ribu. Dalam 2 minggu totalnya cuma 1 juta. Di ruang ganti, Wulandari menepuk bahunya. "Sabar Wan, awal memang berat. Tapi mereka yang baru 2 hari udah laris. Kamu cantik, cuma belum keluar auranya," sela Saraswangi, gadis berambut panjang dengan tatapan tajam tapi lembut. "Tamu suka yang punya daya tarik, belajar santai aja." Malam-malam berikutnya Nirwana tetap sepi tamu. Sementara gadis lain dipanggil berkali-kali. Dia hanya duduk menunggu sambil pura-pura sibuk main ponsel. Kadang mendengar tawa mereka dari balik pintu room, membuat dadanya panas. Suatu malam Mami Bella datang menghampiri. "Kamu harus lebih berani," katanya sambil melirik ke arah dada Nirwana. "Tamu bayar mahal, mereka mau hiburan. Kalau kamu cuma duduk, siapa yang mau?" Nirwana menunduk, merasa malu dan terpojok. "Saya sudah berusaha, Mami." "Berusaha belum tentu menarik. Aku gak mau punya anak asuh yang pemalu. Minggu depan kalau tetap sepi, kamu keluar sendiri." Setelah Mami berlalu, Nirwana duduk lama di depan cermin ruang rias. Lampu neon membuat wajahnya terlihat pucat dan lelah. Ia menyentuh pipinya yang mulai berjerawat karena make up tebal tiap malam. "Aku cuma pengen kerja, bukan kayak gini," gumamnya pelan. Saraswangi datang membawa 2 gelas minuman kaleng. "Kamu gak bisa begini terus," katanya pelan. "Kamu tahu kenapa Wulan bisa naik cepat? Karena dia punya banyak kenalan." "Bukan, dia pasang susuk di Magelang." Nirwana terdiam. "Susuk?" "Iya, jalak tunda, bekas sinden. Katanya kuat banget. Wajah biasa bisa jadi magnet. Aku juga pasang, cuma beda jenis." Saraswangi menatapnya serius. "Aku bisa bawa kamu ke sana, tapi kamu harus yakin." Nirwana menatap lantai. Kata susuk membuat pikirannya berputar. Ia pernah mendengar, tapi tak pernah benar-benar percaya. "Berbahaya enggak?" "Enggak, kalau kamu nurut pantangannya." Saraswangi mencondongkan badan. Mbah Rukmi yang pasang, orang tua di lereng Merapi, terkenal dari dulu. Malam semakin larut. Lampu di ruang mulai dipadamkan satu persatu. Wulandari menutup meja rias sambil ikut mendengar percakapan mereka. "Wan, kalau kamu mau hidup di sini, jangan ragu. Dunia malam cuma punya 2 pilihan, bertahan atau hilang." Ucapannya mengambang di udara. Nirwana tak menjawab. Dalam pikirannya, suara Bu Indah bergema, permintaan uang, teguran, dan keluhan. Semua bercampur seperti beban yang menekan dada. Beberapa hari kemudian, setelah mendapat gaji kecil lagi, Nirwana akhirnya menatap Saraswangi dan berbisik, "Kapan berangkat?" Saraswangi tersenyum kecil. "Malam ini."
Sekitar pukul 8 mereka naik mobil hitam milik teman Mami Bella. Jalanan menuju utara Yogyakarta semakin sepi. Lampu kota perlahan hilang, berganti gelap dan kabut tipis. Angin dari arah gunung membawa hawa dingin yang menembus kulit. Nirwana memandangi jendela. Pohon-pohon pinus di pinggir jalan bergerak pelan, seperti menunduk mengikuti langkah mereka. Dalam hati, jantungnya berdebar tak karuan, antara takut dan harapan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua di lereng Magelang. Jalanan sempit. Di kiri kanannya berdiri rumpun bambu yang tinggi menjulang. Udara terasa dingin. Bahkan embus nafas tampak seperti asap. Dari kejauhan suara burung malam bersaut-sautan. Rumah itu tampak tua. Temboknya berlumut. Lampu gantung di teras redup berwarna kekuningan. Di depan pintu berdiri seorang perempuan renta dengan selendang hitam. Matanya kecil tapi tajam. "Kalian dari Jogja?" Suaranya serak. Saraswangi menjawab cepat. "Iya, Mbah Rukmi. Ini teman saya, Nirwana." Perempuan itu menatap Nirwana dari atas ke bawah, lama, seolah melihat lebih dari sekedar wajah. "Wajahmu cocok buat susuk sinden, jalak tunda, 3 titik," katanya tenang. "Berapa, Mbah?" tanya Saraswangi. 9 juta. Tapi jangan main-main, pantangannya berat." Nirwana menelan ludah. Ia tak punya uang sebanyak itu. Tapi Saraswangi mengeluarkan dompet, menyerahkan uang tunai ke Mbah Rukmi. "Saya talangi dulu, nanti kamu ganti pelan-pelan," katanya lirih. Nirwana hanya bisa mengangguk. Mbah Rukmi mempersilahkan mereka masuk. Ruangan dalam beraroma dupa. Di pojok terdapat meja kecil, berisi bunga dan lilin merah. Suasana hening, hanya terdengar bunyi bambu bergesekan di luar. "Kamu nginap di sini malam ini," kata Mbah Rukmi. "Besok Jumat Kliwon, ritualnya harus lengkap." Malam berlalu lambat. Nirwana berbaring di ranjang tipis, tapi matanya tak bisa terpejam. Sesekali ia mendengar suara perempuan bersenandung lirih dari arah belakang rumah. Suaranya lembut tapi membuat bulu kuduk berdiri. Menjelang tengah malam, Mbah Rukmi datang membawa baskom berisi air bunga. "Sekarang mandi kembang. Ganti kain sinden ini. Jangan ada satupun yang melihat." Nirwana masuk ke kamar mandi kecil di belakang rumah. Ia menyalakan lampu minyak, lalu menyalakan dupa yang disiapkan. Saat air kembang disiram ke tubuhnya, hawa dingin mendadak menyergap. Dalam pantulan cermin retak terlihat bayangan seorang perempuan duduk di pojok ruangan. Rambutnya panjang, menutupi wajah, mengenakan kebaya lusuh berwarna hijau. Bahunya bergetar pelan, seperti sedang menangis. Nirwana mematung, tak bisa bersuara. Bayangan itu perlahan menoleh. Wajahnya cantik tapi pucat. Bibirnya hitam. Kaki kirinya tampak kaku seperti lumpur. Dalam sekejap lampu minyak redup sendiri. Nirwana menutup mata, membaca doa seadanya, lalu bergegas keluar dengan tubuh menggigil. Di ruang depan, Mbah Rukmi sudah duduk bersila. Di depannya, dupa menebar asap tebal. Suaranya mulai bergetar, melantunkan tembang Jawa lirih yang menggema ke seluruh rumah. "Duduk di depan, nak. Tenangkan diri. 3 titik. Dagu, dada, dan punggung." Nirwana menuruti. Tangannya dingin seperti es. Saat jarum kecil menembus kulit, nyanyian Mbah Rukmi makin keras. Dari pojok ruangan bayangan perempuan tadi muncul lagi. Kali ini berdiri, menari pelan mengikuti alunan tembang. Wajahnya tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Asap dupa semakin tebal. Setiap tusukan terasa panas dan berat, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh Nirwana. Mbah Rukmi berhenti setelah tusukan terakhir, lalu menatapnya serius. "Ingat pantanganmu. Jangan makan pisang emas. Jangan menolak tamu. Dan jangan menangis di depan cermin. Kalau melanggar, susuk ini bisa berbalik arah."
Nirwana hanya mengangguk cepat. Peluh dingin menetes dari pelipisnya. Menjelang pagi, Saraswangi menyiapkan mobil untuk kembali ke Yogyakarta. Mbah Rukmi berdiri di depan rumah, melambaikan tangan pelan sambil menggumamkan doa. Dalam perjalanan pulang, Nirwana menatap langit yang mulai terang. Tubuhnya masih terasa panas di bagian yang ditusuk jarum. Antara takut dan harap bercampur dalam dadanya. Semoga ini berhasil, bisiknya pelan, menatap jalan yang membentang panjang menuju kota. Perjalanan dari Magelang ke Yogyakarta membuat Nirwana terpejam di kursi mobil. Separuh antara lelah dan lega. Saat kembali ke karaoke, semua terasa berbeda. Malam pertama setelah ritual, belum sempat ia duduk lama. 3 tamu langsung memanggil namanya, hampir bersamaan. Yang baju hitam itu siapa? Salah satu tamu menunjuk dari balik pintu kaca. Nirwana, jawab pelayan. Baru kerja, Mas. Bawa ke room 3. Sejak itu, Nirwana tak pernah duduk menganggur lagi. Setiap malam selalu ada tamu yang menunggu. Mereka bilang wajahnya tenang. Senyumnya aneh, tapi bikin kangen. Saweran menumpuk. Dalam seminggu, penghasilannya melebihi gaji sebulan sebelumnya. Mami Bella sampai memujinya di depan semua gadis. Nirwana ini contoh bagus. Baru juga kerja udah laris. Jaga sikap ya, jangan sombong. Saraswangi hanya tersenyum dari jauh, memberi tanda anggukan kecil. Beberapa minggu berlalu, datanglah sosok yang kelak paling sering menemani Nirwana, Mas Arjuna, seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi dan wangi, parfum mahal. Ia datang bersama rekan bisnis, tapi pandangannya selalu berhenti di wajah Nirwana. Kamu beda, katanya malam pertama mereka mengobrol. Ada sesuatu di mata kamu. Dari malam ke malam Mas Arjuna makin sering datang. Kadang ia hanya duduk, mendengar Nirwana bernyanyi, lalu pulang lebih awal. Lain waktu ia menjemput Nirwana di depan karaoke, membawanya jalan-jalan ke mall, membelikan baju dan parfum. Suatu malam, ia memberi amplop tebal. Buat ibumu, jangan ditolak. Nirwana menatap amplop itu lama. Pikirannya langsung melayang ke rumah di Semarang, ke Bu Indah yang setiap hari menuntut kiriman uang. Malam itu juga ia transfer sebagian besar dari uang itu. Bu Indah menelpon dengan suara ceria, pertama kalinya terdengar tanpa nada marah. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Nirwana pindah kos ke tempat yang lebih bagus, membeli motor bekas, bahkan mulai menabung. Tapi di tengah kebahagiaan itu, setiap kali mendengar suara sinden dari radio atau lewat pementasan jalanan, dadanya tiba-tiba terasa sesak, seolah ada yang mencubit dari dalam. 1 tahun berlalu cepat. Nama Nirwana terkenal di kalangan tamu karaoke. Namun gosip mulai beredar. Maria, salah satu gadis yang dulu lebih laku, kini sinis setiap kali Nirwana lewat. Katanya Arjuna kena pelet, bisik Maria ke teman-temannya. Makanya dia bucin sama Nirwana. Desas-desus itu menyebar sampai ke telinga Mami Bella. Meski tak menegur langsung, pandangan orang-orang mulai berubah. Nirwana merasa semakin tertekan. Hubungan dengan Mas Arjuna pun tak seindah dulu. Ia mulai jarang tersenyum, tubuhnya cepat lelah, dan tidur sering gelisah. Tapi Arjuna tetap datang, membawa hadiah, mencoba menghiburnya. Suatu malam Arjuna datang lebih awal, membawa sekotak kue. Aku beli bolu kesukaanmu, katanya sambil tersenyum. Nirwana membuka kotaknya. Aroma manis langsung menyebar. Potongan bolu berwarna kuning keemasan tersusun rapi di dalamnya. Pisang emas, aku ingat kamu suka, ucap Arjuna ringan. Tanpa berpikir Nirwana memakan 1 potong. Rasanya lembut dan manis,
Tapi begitu menelan, tenggorokannya terasa kaku, nafas sedikit berat. Malam itu ia tak bisa tidur, dadanya seperti dipenuhi sesuatu yang berat. Dan dari kejauhan, entah di luar jendela atau hanya dalam kepala, terdengar suara lirih seorang perempuan menyanyi tembang sinden yang sama seperti malam di rumah Mbak Rukmi. Nirwana menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, makin dekat, makin jelas. Setelah malam Nirwana memakan bolu pisang itu, tubuhnya terasa aneh. Pagi harinya ia bangun dengan rasa lemas luar biasa. Kakinya berat digerakkan, lidah terasa kaku, pandangannya berbayang. Tapi anehnya, suhu tubuhnya dingin seperti es, tanpa demam. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya limbung dan jatuh di lantai. Nafasnya tersengal. Dalam cermin di depan meja rias, wajahnya terlihat berbeda. Kulit pucat keabu-abuan, garis halus di bawah mata lebih jelas, seperti orang menua puluhan tahun dalam semalam. Sore itu Wulandari panik dan memanggil dokter langganan Elsie. Dokter datang, memeriksa sebentar, lalu menatapnya heran. Secara medis, kamu sehat. Tekanan darah normal, jantung juga. Tapi kamu kelihatan seperti habis sakit berat. Setelah dokter pergi, Nirwana hanya menatap dinding. Malam menjelang cepat, ia mencoba tidur. Tapi setiap kali memejamkan mata, terdengar suara sinden lembut dari arah jendela, lirih tapi jelas. Ketika membuka mata, sosok perempuan berbaju kebaya hijau berdiri di ujung kamar. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah, tapi mata merahnya menyala dalam cahaya redup. Tubuhnya sedikit miring, kaki kirinya seperti tak mampu menopang. Perempuan itu menatap lurus ke arah Nirwana, bibirnya tersenyum tipis. Nirwana menjerit, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan. Sosok itu perlahan berjalan, menyeret kaki, lalu menghilang di balik tirai jendela. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi. Suara sinden makin jelas, disertai iringan gamelan samar dari kejauhan. Kadang terdengar seperti datang dari dalam tembok. Nirwana menutup telinga dengan bantal, menangis sejadi-jadinya. Tubuhnya semakin lemah, sulit bicara, dan setiap kali bercermin, wajahnya tampak lebih tua. Beberapa teman satu tempat kerja mulai khawatir. Mami Bella menyuruhnya istirahat. Wulandari sibuk, sementara Saraswangi baru pulang dari luar kota. Ketika akhirnya Saraswangi datang menjenguk, Nirwana terbaring di kasur dengan wajah pucat dan tangan gemetar. "Wan, kamu kenapa?" Nirwana hanya menunjuk meja kecil di samping tempat tidur. Di sana masih ada kotak bolu pisang yang dibawa Mas Arjuna. Setengah isinya masih tersisa. Saraswangi menatap kue itu lama, lalu wajahnya berubah pucat. "Kamu makan ini?" Suaranya meninggi. "Mas Arjuna yang kasih," jawab Nirwana pelan. Saraswangi langsung berdiri, wajahnya tegang. "Wan, kamu langgar pantangan. Ini pisang emas. Itu bisa jadi penyebab semua ini." Tanpa banyak bicara, Saraswangi menelpon sopir kenalannya. "Kita ke Magelang sekarang juga, jangan nunggu besok." Perjalanan malam itu terasa panjang. Nirwana hanya terdiam di kursi belakang, tubuhnya dibungkus selimut. Setiap kali mobil berbelok, kepalanya terasa berat. Dari jendela, bayangan pepohonan tampak bergerak cepat. Begitu memasuki wilayah lereng Merapi, udara makin dingin dan kabut tebal turun. Rumah Mbak Rukmi akhirnya terlihat di ujung jalan, tapi suasana sekitarnya berbeda, lebih sepi, lebih suram. Lampu di teras redup, daun bambu berderak pelan. Saraswangi mengetuk pintu berkali-kali sampai seorang perempuan muda membuka. Wajahnya polos, tapi sorot matanya cermat. "Mbah Rukminya ada?" tanya Saraswangi cepat. Perempuan itu menunduk pelan. "Mbah sudah meninggal 2 bulan lalu. Saya Larsi, asistennya." Saraswangi menatap Nirwana yang hampir pingsan. "Tolong Mbak, bantu temanku. Dia pasang susuk di sini.
Larsi memandangi Nirwana, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kita mulai malam ini juga, tapi ritualnya tidak akan mudah. Rumah Mbak Rukmi malam itu terasa makin sunyi. Angin berembus dari sela bambu, membawa suara gemerisik panjang. Di ruang tengah yang remang, Larsi menyalakan dupa dan menyiapkan baskom berisi air bunga, sebatang kelapa muda, serta benang putih. Nirwana duduk lemah di depan meja kecil, mengenakan kain putih yang disediakan. Tubuhnya menggigil, wajah pucat tanpa warna. Saraswangi berdiri di samping, menatap cemas. Kita mulai sekarang, ucap Larsi pelan. 3 titik yang ditanam harus dikeluarkan malam ini juga. Larsi duduk bersila menyalakan dupa dan mulai melantunkan tembang sinden pelan. Suaranya serak tapi berirama. Ruangan terasa menebal oleh aroma dupa dan bunga. Ia mengambil selaput kelapa muda, memotongnya tipis, lalu menempelkan di dagu Nirwana. Saat ditekan perlahan terdengar bunyi kecil, seperti logam yang lepas. Dari sela kulit muncul cahaya halus berwarna kekuningan yang segera padam. Tiba-tiba, dari pojok ruangan terdengar suara perempuan tertawa lirih. Nirwana menatap, dan sosok sinden berkebaya hijau itu tampak berdiri di dekat pintu. Matanya merah menyala, rambut terurai panjang sampai ke lantai. Kamu tidak boleh cabut itu. Suaranya serak tapi jelas. Saraswangi spontan mundur, tapi Larsi tetap duduk tenang. Pergi. Dia bukan milikmu, katanya tegas sambil membakar sejumput kemenyan. Sosok sinden itu berteriak nyaring. Suaranya menusuk telinga, tubuhnya bergetar, lalu lenyap dalam asap dupa. Aroma wangi melayang sesaat, bercampur antara melati dan darah. Larsi melanjutkan ritualnya. Susuk kedua ditarik dari dada, membuat Nirwana menjerit kesakitan. Air matanya mengalir, tapi nafasnya mulai lebih lega. Lalu titik terakhir di punggung ditarik perlahan dengan benang putih. Saat logam kecil itu keluar, seisi ruangan terasa bergetar pelan. Dari arah belakang, terdengar tangisan sinden yang memanjang, kemudian berhenti seketika. Nirwana pingsan di tempat. Saraswangi memempahnya ke kamar dan menutup pintu. Larsi duduk bersila, masih berdoa sampai dupa padam. Malam itu, tak ada yang berani tidur. Menjelang subuh, Nirwana terbangun, tubuhnya terasa ringan, tapi tenaganya belum pulih sepenuhnya. Suaranya parau saat memanggil Saraswangi. Aku masih hidup. Sudah selesai, Wan. Susukmu dicabut semua, jawab Saraswangi pelan. Beberapa hari kemudian warna kulit Nirwana mulai kembali normal. Jalan masih tertati, tapi wajahnya tak lagi pucat. Bayangan sinden yang dulu mengantuinya tak muncul lagi. Larsi hanya berpesan sebelum mereka pulang. Jaga dirimu. Bekasnya tak hilang, tapi kamu sudah bebas. Perjalanan kembali ke Yogyakarta terasa hening. Nirwana memandangi jalan panjang yang menurun dari lereng gunung. Merasakan angin menerpa wajahnya. Tak ada suara gamelan, tak ada nyanyian. Hanya suara mesin mobil dan detak jantung yang kini tenang. Setelah beberapa minggu istirahat, Nirwana memutuskan berhenti total dari dunia LC. Ia menjual sebagian barangnya, pindah kos ke tempat sederhana, lalu mulai mencari pekerjaan biasa. Tak mudah, tapi ia bertahan. Beberapa bulan kemudian, ia memberanikan diri pulang ke Semarang untuk melamar kerja di kantor kecil sebagai admin. Wajahnya tampak lebih tenang, meski lelah masih menempel di mata. Di rumah, Bu Indah menyambut tanpa senyum. Kapan kirim uang lagi? Katanya datar. Nirwana terdiam, menunduk. Ia hanya menjawab pelan. Kalau gaji pertama sudah keluar, Bu. Hatinya perih, tapi ia tahu tak bisa lagi hidup di bawah tuntutan dan ketamakan. Yang penting nafasnya kini tak sesak, dan malam-malamnya tidak lagi dipenuhi nyanyian dari dunia lain.
Beberapa minggu setelah melamar, Nirwana akhirnya diterima bekerja di kantor kecil di Semarang sebagai admin. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk bayar kos, makan sederhana, dan sedikit tabungan. Setiap pagi ia berangkat dengan bus kota, membawa bekal nasi bungkus dari warung depan. Kehidupan barunya terasa jauh lebih tenang dibanding masa lalu di Yogyakarta. Tak ada lampu karaoke, tak ada musik keras, tak ada senyum pura-pura untuk tamu mabuk. Malam-malamnya kini diisi dengan tidur lebih awal dan menulis catatan kecil sebelum memejamkan mata. Saraswangi kadang masih menelpon, sekedar menanyakan kabar. "Aku udah buka usaha kecil, Wan. Gak mau balik ke LC lagi," katanya suatu kali. Nirwana tersenyum mendengar kabar itu, merasa sedikit lega. Namun ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Kadang saat merapikan meja kantor di sore hari, Nirwana merasa seperti diperhatikan dari belakang. Begitu menoleh tak ada siapapun. Di kos juga begitu. Setiap kali berdandan di depan cermin, terasa seperti ada sosok lain yang menatap dari balik pantulan. Tidak ada wujud jelas, hanya rasa dingin yang datang tiba-tiba, lalu hilang secepat itu. Ia mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa semua hanya sisa trauma. Tapi tiap malam sebelum tidur matanya tak pernah berani menatap cermin lama-lama. Suatu malam Bu Indah menelpon lagi. "Sudah gajian kan? Adikmu butuh uang seragam, Wan. Kirim malam ini juga." "Bu, gajiku belum banyak. Aku juga harus bayar kos." "Alasanmu gak habis-habis. Dari dulu kamu itu keras kepala. Kalau ayahmu masih hidup, pasti malu punya anak pelit." Telepon itu berakhir dengan tangisan pelan. Nirwana duduk di tepi tempat tidur, menatap ponsel di tangannya. Rasa sesak di dada datang lagi, bukan karena susuk, tapi karena kecewa dan lelah. Ia menulis di buku catatan kecilnya, "Jangan memakai susuk, jangan iri. Duit banyak, tapi hati kosong. Dunia malam tak punya bahagia sejati." Tangannya bergetar saat menutup buku itu. Setetes air mata jatuh di halaman terakhir. Ia tahu semua yang sudah terjadi tak akan bisa dihapus, tapi setidaknya kini hidupnya berjalan di jalan yang lebih tenang. Malam makin larut. Lampu kamar dimatikan. Hanya cahaya dari jalan yang masuk lewat jendela. Nirwana menatap cermin kecil di meja rias. Bayangan dirinya tampak pucat dalam cahaya temaram. Saat hendak memalingkan wajah, sesuatu di cermin bergerak pelan. Bayangan perempuan berkebaya hijau tampak berdiri di belakangnya, tersenyum samar. Mata merahnya tidak lagi marah, tapi seperti menatap dengan rasa lega yang aneh. Nirwana menutup mata, menarik nafas panjang, dan berbisik pelan, "Sudahlah, kita sama-sama lelah." Saat dibuka lagi, cermin itu hanya memantulkan dirinya sendiri. Sunyi memenuhi kamar. Di luar suara motor lewat dan angin menggoyangkan tirai jendela. Nirwana berbaring, memeluk bantal, mencoba tidur dengan perasaan yang lebih ringan. Meski di sudut matanya, cermin itu masih berdiri, menyimpan senyum tak bisa hilang sepenuhnya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.